Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan bicara tentang NPK, salah satu pupuk yang banyak digunakan oleh para petani kelapa sawit untuk di dalam pemberian nutrisi untuk tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan. Kita akan membicarakan 8 hal penting berkaitan dengan NPK. Sebagai dasar, kita akan menggunakan NPK-nya. Jangan sampai kita menggunakan NPK, tapi kita nggak paham 8 hal berkaitan dengan NPK itu sendiri. Yang pertama adalah kandungannya. Bicara tentang kandungan NPK, maka kita akan cerita adalah NPKMG. Di dalam pemberian angka-angka di NPK, maka kita akan mengikuti urutan seperti ini. Misalnya 12, 12, 17, 2. Maka artinya adalah ini adalah prosentase nitrogen, ini adalah prosentase P2O5-nya, dan ini adalah prosentase K2O, dan ini adalah prosentase magnesium oksida. Di dalam angka ini, apabila tidak disebutkan di dalam kandungan NPK sendiri, maka urutannya seperti ini. Namun ada juga yang langsung menyebutkan, ada juga ini, langsung misalnya NPKS, ada sulfur tanpa melibatkan magnesiumnya, maka ada juga langsung menggunakan S. Jadi ini adalah urut-urutannya adalah kandungan-kandungan yang di dalam angka-angka yang tertera di dalam NPK sendiri, komposisinya seperti ini. Kemudian kita akan bicara tentang jenis. Yang kedua adalah jenis. Bicara tentang jenis NPK, bahwa The Bronel akan menggolongkan menjadi 2, di mana NPK sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bahwa NPK yang memiliki angka sama, angka kandungan sama, misalnya adalah 15, 15, 15, atau 16, 16, 16. Ini adalah kandungannya sama, berarti artinya adalah 15% nitrogen, 15% P2O5, dan 15% K2O. Kemudian yang 16 juga hampir sama saja, cuma beda persentasenya. Nah, ini adalah yang beda. Di dalam NPK juga ada yang kadarnya berbeda-beda. Misalnya adalah 12, 12, 17, 2. Ada yang 15, 15, 6, 4. Nah, ini berbeda-beda. Ada juga yang kandungannya misalnya ada pupuk yang tertentu juga, misalnya 13, 6, 27, 2, misalnya 4 ini ya. Maka ini angkanya beda-beda, yang berarti bahwa misalnya ini adalah 12% nitrogen, 12% P2O5-nya, 17% K2O. Maka kalau untuk yang berproduksi, untuk tanaman kelapa sawit berproduksi, maka kita menitik beratkan pada 2 unsur, yaitu adalah unsur nitrogen dan kaliumnya, tanpa mengabaikan kandungan dari fosfor sendiri yang juga diperlukan untuk tanaman kelapa sawit kita. Ini adalah bedanya 2 jenis NPK. Kemudian yang ketiga adalah warna. Warna NPK itu banyak sekali. Ada yang mulai kecoklatan, misalnya 12, 12, 17, 2 ini kecoklatan. Begitu juga dengan 15, 15, 64. Namun ada juga yang misalnya 15, 15 atau 16, 16 berwarna merah atau pink misalnya. Dan ada juga yang berwarna ke biru-biruan. Atau menjelang toska juga ada sebagian. Itu sangat tergantung dari produsen sendiri dalam pewarnaannya. Kemudian yang keempat adalah bicara tentang bentuknya. Bicara tentang bentuk NPK, maka kita akan selalu teringat bahwa NPK memiliki bentuk yang rata-rata adalah granuler, di mana dia bentuknya bulat-bulat kecil-kecil, seperti gambar di sini nih. Nanti bisa dilihat di sini gambarnya. Dia bentuknya granuler, seperti SP36 secara umumnya. Maka jarang NPK dalam bentuk yang bubuk, itu jarang. Mungkin yang kelima ya, kita akan bicara yang kelima adalah bicara tentang TE. Di dalam pembelian NPK terkadang ada sebuah NPK yang memiliki tanda, misalnya ada ini plus TE 12, 12, 17, 2 plus TE. TE ini apa sih gitu? TE ini artinya adalah trace element.
di mana bahwa NPK yang mengandung trace elemen berarti NPK yang sudah diperkaya dengan unsur hara mikro, baik boron, baik Cu, Zn, Fe, kemudian mangan dan sebagainya sudah diperkaya di dalamnya. Kita tinggal lihat saja komposisi di dalam kemasan NPK-nya. Biasanya ada yang ditimbulkan, ada juga yang tidak ditimbulkan. Kemudian yang keenam, kita akan bicara tentang kelarutan. Nah, ini nomor 6 adalah kelarutan. Di dalam kelarutan NPK maka sangat tergantung produknya. Semakin mudah larut maka biasanya ada kandungan nitrogennya. Misalnya gini, lebih cepat larut mana? 12 12 17 2 sama 15 15 15. Ini lebih cepat larut mana? Maka jawabannya ada di kandungan nitrogennya. Semakin tinggi kandungan nitrogennya, rata-rata cepat larut. Namun pelepasan unsur hara sangat tergantung dari unsur hara itu sendiri. NPK memiliki kelarutan yang relatif medium, namun sangat tergantung dari kandungan nitrogennya. Yang ketujuh, adalah masalah penyimpanannya. Masih berkaitan dengan kandungan nitrogen yang ada di dalam NPK itu sendiri. NPK apabila dibuka begitu saja dia akan mencair. Pertanyaannya kenapa? Karena bahwa semakin tinggi kandungan nitrogen di sini, maka bahwa NPK tersebut akan memiliki daya higroskopis atau menangkap air yang lebih tinggi. Sehingga begitu dibuka maka dia akan meleleh atau mencair. Sehingga di dalam penyimpanannya maka harus tertutup rapat, jangan sampai dia kena uap air yang bebas. Karena bahwa semakin dia kena uap air maka dia akan leleh dan akan terjadi penguapan amoniak yang berlebihan di dalam pupuk itu sendiri. Maka penyimpanannya, sehingga kalau menyimpan di gudang sekali lagi misalnya harus ada alasnya baru ditumpukan. Misalnya di sini karungnya harus menggunakan alas berupa ada bantalannya. Itu. Yang terakhir, kita akan bicara yang terakhir adalah dosis. Banyak orang bicara tentang dosis. Sekali lagi para planter dan para bapak ibu semuanya bicara tentang dosis maka sangat tergantung umurnya. Penggunaan NPK di salah satu pusat penelitian kelapa sawit di Indonesia, maka kita akan bicara ada pembagiannya adalah 0 sampai 4 tahun. 0 sampai 8 tahun, 9 sampai 14 dan kedua adalah lebih daripada 14. Di sini ukurannya adalah 4,4 sampai 5,5, kemudian di sini 5,5 sampai 7,5. Kalau ini lebih daripada atau 4,5 sampai dengan 7,5. Nah, bingung kan angkanya? Tapi intinya adalah ini adalah salah satu rekomendasi yang ada di dalam salah satu penelitian di Indonesia. Pertanyaannya, dosis ini adalah bagaimana baiknya? Apakah diberikan sekali, atau 2 kali, atau 3 kali? Kalau untuk Brondol akan menyarankan, jika memang tenaga kerja ada, kelapa sawit kita terjangkau, kita memang mupuk ada tenaga kerjanya, maka bagilah NPK ini minimal adalah 2 kali. Jangan sekali saja. Ketika ada dosis seperti ini, misalnya kita ngambil jatahnya adalah 5 kilo misalnya di sini, 5 kilogram, maka ya 2,5 di periode yang pertama, 2,5 di periode kedua. Pak Wendy boleh nggak dibagi menjadi 3 kali? Boleh-boleh saja. Yang penting adalah berapa banyak NPK yang dimasukkan dalam setahun sesuai dengan rekomendasinya. Kalau misalnya kita pakai misalnya 2, 2, 1 juga boleh saja, nggak ada masalah. Itu. Karena intinya adalah lebih sering diberikan jauh lebih bagus daripada sekali saja dalam jumlah yang banyak. Karena bahwa tanaman akan melakukan penyerapan unsur hara juga terbatas kondisinya. Tidak seperti manusia dikasih tongseng, gulai, siomay semuanya dimakan, itu manusia. Tapi tanaman tidak, dalam jumlah yang banyak maka dia dibutuhkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya saja. Kelebihannya akan akan disimpan di dalam koloid. Apabila tidak bisa disimpan di dalam koloid, maka dia biasanya akan tercuci ataupun menguap ataupun sebagainya. Maka dosis yang ada ini bisa diberikan minimal 2 kali.
3 kali jauh lebih bagus. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan 8 hal penting berkaitan dengan pupuk NPK. Terima kasih dan salam sehat dan salam bahagia selalu bagi saya, Anda, dan semuanya. Salam Planter Indonesia.